kepada Bapak Nur Hadi. Selamat pagi Bapak. Dan yang kedua ada Ibu Sofia Hani. Selamat pagi Ibu. Dan yang ketiga ada Bapak Herman Widodo. Selamat pagi Bapak. Masyarakat Indonesia saat ini Pak terkait dengan respon terhadap program pemerintah. Oke, terima kasih Mbak. Selamat pagi semua Bapak Ibu, sehat semua ya? Alhamdulillah. Yang saya hormati dari BKKBN Jawa Timur, Bu Sofi dan juga Pak Herman, dari yang mewakili Ibu Bupati Blitar dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Baik, tadi disampaikan dari presenternya terkait kondisi masyarakat saat ini terhadap program-program pemerintah, utamanya dalam penurunan stunting. Yang saya rasakan adalah partisipasi dari masyarakat ini masih rendah ya Bu. Masih rendah karena upaya penurunan stunting ini tidak bisa mencapai target yang dicanangkan. Bisa seperti yang disampaikan Bapak Presiden kita Pak Jokowi pada tahun 2024 nanti, stunting itu dari angka yang sekarang masih di atas 20% bisa turun menjadi 14%. Ini wajib peran serta masyarakat ini dilibatkan. Namun selama ini masyarakat masih abai dan masih cuek, mungkin menganggap stunting ini masalah kecil gitu ya. Tetapi perlu diingatkan di sini Bapak Ibu semua yang hadir di sini maupun yang pemirsa BBS TV bahwa masalah stunting ini kita harus serius menanggapinya. Kenapa? Karena ini menyangkut masa depan bangsa ya. Karena dengan kita berhasil menurunkan angka stunting, maka menuju Indonesia Emas tahun 2045 nanti terciptalah Indonesia itu sebagai negara besar, bangsa yang berdaulat sekaligus bangsa yang terhormat. Kenapa? Karena akan muncul generasi-generasi muda yang berprestasi, yang berkualitas, karena sudah tidak ada stunting atau zero stunting. Ini kita berupaya bersama-sama selalu mengingatkan masyarakat melalui berbagai macam media, termasuk juga langsung kegiatan sosialisasi seperti ini, gitu Mbak. Baik, lalu apa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mendukung program pemerintah ini Pak? Nah, kami dari Komisi 9 DPR RI mendorong BKKBN melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi ini secara masif ya, secara masif ke daerah-daerah, terutama intens juga di beberapa kabupaten atau daerah yang memang tingkat kasus stuntingnya ini cukup tinggi. Biasanya itu ada di pelosok-pelosok desa. Maka seperti hari ini saya tidak hanya konsen di kecamatan tertentu saja, maka saya ajak juga BKKBN ini datang ke Sragi ya. Mungkin di sini mewakili tidak hanya Sragi saja, tapi beberapa desa yang ada di Kecamatan Talun, sehingga ketika nanti Bapak Ibu ini memperoleh edukasi, informasi ya dari BKKBN terkait betapa pentingnya kita bersama-sama berjuang menurunkan angka stunting ini, mereka Bapak Ibu yang kebetulan bisa diundang dan hadir di sini, mereka bisa menjadi agen perubahan ya, merubah pola hidup masyarakat yang selama ini mereka tidak ketahui bahwa yang dilakukan itu sebenarnya ujungnya nanti bisa menciptakan stunting ya. Contoh kesehatan ibu hamil, gizi ibu hamil yang tidak begitu diperhatikan. Bisa jadi karena memang ekonomi tidak memadai, tetapi ini bisa juga disampaikan ke pemerintah desa setempat sehingga
pemerintah desa setempat melalui kader-kader KB, Posyandu dan lain sebagainya bisa cancut tali wondo untuk mensupport saudara kita ibu hamil yang mungkin mengalami kekurangan gizi sehingga jangan sampai nanti melahirkan anak dalam kondisi stunting, bayi dalam kondisi stunting. Jadi dari Komisi 9 DPR RI mendorong BKKBN melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti ini sesering mungkin ya. Bahkan juga kita menyasar kalau bisa selain kepada orang-orang tua juga menyasar kepada anak-anak muda yang menjelang usia pernikahan ya. Kenapa? Ya, kita menghindari pernikahan dini karena pernikahan dengan usia di bawah ketentuan atau himbauan dari pemerintah, mereka menikah usia contoh 16-17 tahun itu juga berpotensi melahirkan bayi stunting ya. Jadi intinya kita dorong BKKBN selaku mitra strategis kami dari Komisi 9 DPR RI untuk sering-sering secara masif melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan dan penurunan stunting. Begitu Mbak. Terkait dengan isu stunting ini Pak, apa yang seharusnya masyarakat lakukan Pak? Masyarakat harus terlibat aktif ya, tidak hanya menunggu himbauan dari pemerintah saja. Jadi mulai dari tingkat unsur pemerintahan paling bawah yaitu dari Pak RT atau Bu RT. Kalau ada warganya ya, mulai dari kandungan, kan ini kita kawal anak itu biar tidak mengalami stunting itu kan kita kawal mulai dari kandungan. Yang saya sampaikan tadi, jangan sampai ibu yang mengandung ini kesehatannya terganggu atau kekurangan gizi. Kemudian yang kedua, setelah melahirkan, nah ini tentu melalui bidan desa ya, sering tetangganya mungkin mengetahui ini kok ekonominya agak terhimpit atau mungkin dia mohon maaf dia ada di bawah garis kemiskinan begitu sehingga dia mau mengeluarkan ASI saja, ASINya saja ini tidak bisa keluar karena kondisi ini ya gizi yang kurang memadai begitu. Nah ini kita harus cepat-cepat update ke pihak pemerintah desa melalui bidan desa sehingga ini bisa dicegah sebenarnya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Lah stunting ini kan nggak bisa diobati ya. Kalau sudah anak itu terjadi stunting, nah seterusnya dia kualitas daya pikirnya atau otaknya itu nggak sama dengan anak-anak yang bertumbuh dengan normal. Nah sekarang 2 di antara 10 anak di Indonesia itu terkena stunting ya, kalau data dari BKKBN sendiri kan. Bagaimana ini bisa turun menjadi paling ya 1 dari 10 anak. Mudah-mudahan nanti semakin lama zero ya, zero stunting atau no stunting. Jadi ini caranya adalah partisipasi dari masyarakat, termasuk dari orang tuanya sendiri. Ini penting sekali ya, jangan abai, jangan cuek ya, sering juga mengikuti sosialisasi kegiatan dari desa, dari Posyandu, dari pihak kader KB dan lain sebagainya, termasuk juga melihat berbagai informasi dari media. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Bapak Nur Hadi. Kita break dulu pemirsa yang ada di rumah maupun yang saat ini sedang hadir di acara Toso ini. Nanti kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan narasumber kita terkait dengan stunting atau percepatan penurunan stunting ini ya. Tetaplah bersama kami. Beragam kasus kriminal yang ada di layar kaca, menguak tabir kejahatan, syarat muatan informasi kriminal,
tersurat lewat pesan-pesan Cak Joker. Saksikan Bui setiap hari Jumat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Masih bersama dengan Talkshow Promosi KY Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI yang mengangkat tema peran masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting. Pemirsa dan juga seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan siang ini, tadi kita sudah mendengarkan sedikit informasi dari Bapak Nur Hadi. Saya lanjutkan untuk beralih ke perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, yaitu Ibu Dr. Anda Sofia Hani MM selaku koordinator bidang admin. Ibu Sofia, bagaimana Bu respon masyarakat terhadap upaya percepatan penurunan stunting di Jawa Timur sendiri? Terima kasih. Kita ucapkan sama-sama terima kasih kepada Pak Nur yang terus hadir di masyarakat dalam rangka mendukung program BKKBN atau program pemerintah di bidang Bangga Kencana dan penurunan stunting. Bapak Ibu sekalian, memang angka stunting tadi sudah disampaikan Pak Nur cukup tinggi di Jawa Timur, yaitu 24,3%. Tapi alhamdulillah Pak Nur di Blitar ini sudah cukup bagus, yaitu 14,5% angka stuntingnya. Namun kita jangan lengah. BKKBN hadir di masyarakat didukung oleh pemerintah desa, yaitu tim percepatan penurunan stunting yang ada di level desa dan membentuk namanya tim pendamping keluarga. Nah, jadi jangan sampai yang 14% nanti meningkat menjadi 24%. Makanya di desa ini dibentuk namanya tim pendamping keluarga. Nah, tim pendamping keluarga ini masing-masing desa kurang lebih ada 2 sampai 3 tim seperti itu. Nah, ini perlu didukung oleh masyarakat. Karena apa? Tim pendamping desa ini adalah mensosialisasikan ke masyarakat, khususnya calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin, dan ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya balita dan baduta seperti itu. Kenapa calon pengantin? Calon pengantin ini harus kita dampingi supaya apa? Menikah kan ingin punya anak ya Mbak. Nah, menikah itu ingin punya anak. Jangan sampai ingin punya anak ini tidak disiapkan seperti itu. Nah, harusnya apa? Sebelum menikah itu periksa diri ke puskesmas seperti itu, baik yang perempuan atau yang laki-laki. Karena apa? Kalau yang laki-laki itu masih merokok, ini pengaruh ke sperma. Kalau yang perempuan ini anemi, nanti berpengaruh kepada anak yang dilahirkan. Oleh karena itu, tim pendamping keluarga ini hadir di masyarakat untuk mendampingi calon pengantin untuk mau periksa ke dokter. Supaya apa? Menikah ingin punya anak itu yang disiapkan jangan praweddingnya, biaya untuk nikahnya yang mahal. Padahal biaya ingin punya anak itu kecil, misalnya di puskesmas kena biaya 40.000 atau mungkin ada yang digratiskan seperti itu. Ini hadir di masyarakat, perlu dukungan semua masyarakat, termasuk ibu-ibu yang punya balita dan baduta. Ini wajib hadir di kegiatan posyandu. Karena apa? Di kegiatan di Jawa Timur ini posyandu, masyarakat yang hadir di posyandu yang punya balita atau baduta ini masih sangat rendah, kurang dari 50%. Padahal apa? Ketika hadir di posyandu, paling tidak anak-anak balita atau baduta itu nanti akan diperiksa kesehatannya, ada imunisasinya, ada makanan tambahan biasanya dari desa. Nah, ini juga untuk mencegah anak-anak yang tadi didampingi supaya tidak stunting seperti itu. Dan ini wajib juga ibu-ibu untuk tahu bahwa perkembangan anak itu adalah di 1000 hari pertama kehidupan, di mana waktu hamil sampai anak itu usia 2 tahun, disitulah perkembangan otak seorang anak.
Oleh karena itu ibu-ibu yang hadir di sini, yang punya balita atau yang calon pengantin ini harus tahu bagaimana sih untuk cara merawat ketika hamil dan ketika punya anak 2 tahun. Ikutlah di program-program kegiatan BKKBN yang sudah hadir di masyarakat melalui Bina Keluarga Balita seperti itu, supaya apa? Tahu persis bagaimana cara merawat ketika punya balita. Nah, ini peran serta semua masyarakat. Ada kader, tetapi kalau masyarakat tidak mendukung, ya tidak berhasil. Intinya seperti itu. Mungkin itu dari saya, Mbak. Baik. Terima kasih. Iya. Lalu untuk strategi dari pemerintah sendiri ya untuk meningkatkan peran masyarakatnya seperti apa untuk mendorong masyarakat agar mendukung sepenuhnya program percepatan penurunan stunting ini, Bu? Ya, ini memang kita ingin program penurunan stunting itu tidak hanya dari pemerintah, tetapi dari masyarakat juga kita butuhkan. Misalnya untuk masyarakat yang mungkin punya penghasilan lebih gitu ya, bisa menyisihkan penghasilannya untuk menjadi bapak asuh keluarga yang stunting, seperti itu. Karena di antara kita mungkin di tetangga kanan kiri kita itu ada keluarga tadi yang stunting anaknya, atau ibu balita yang ibu yang hamil tadi disampaikan Pak Nur perlu tambahan makanan bergizi. Nah, bapak asuh atau orang yang sudah mampu ini bisa menjadi bapak asuh, misalkan menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu selama 6 bulan misalnya ke balita yang stunting ini, supaya balita yang stunting ini nanti memperoleh bahan makanan tambahan untuk gizinya dan sebagainya. Ini sangat kita tunggu. Dan juga mungkin di desa-desa sudah ada program ya, kita tahu di desa misalnya ada program jimpitan gitu ya, kita kenal dulu di desa-desa itu ada jimpitan, misalnya menyisihkan beras atau uangnya sedikit nanti dikumpulkan, itu juga bisa dijadikan modal. Ketika berasnya udah kumpul dijual, nanti diberikan bantuan ke, atau berasnya tadi diberikan bantuan ke keluarga yang tadi, keluarga yang kurang mampu atau berisiko stunting. Nah, ini harapan kita kepada masyarakat. Itu Mbak. Iya, itu harapan untuk masyarakat ya. Berarti lebih ke peran masyarakat untuk mendukung percepatan stunting atau penurunan percepatan stunting. Lalu strateginya sendiri, Bu, dari pemerintah gitu. Strateginya sendiri dari pemerintah. Nah, ini strategi kita yang tadi pemerintah, yaitu kita membentuk namanya tim pendamping keluarga di desa. Nah, tim pendamping keluarga di desa ini akan mendampingi calon pengantin, akan mendampingi ibu hamil, akan mendampingi ibu yang pasca persalinan, yang sudah melahirkan itu untuk ikut KB, supaya di dalam keluarganya itu tidak ada 2 balita atau 3 balita seperti itu, sehingga apa? Ibunya diharapkan bisa merawat anaknya. Itu mendampingi keluarga yang punya balita dan baduta. Jadi kita membentuk tim pendamping tingkat desa itu perannya seperti itu. Dan juga kita membantu namanya tim percepatan penurunan stunting di desa. Di sini fungsinya apa? Kalau di desa ini sudah ada balita yang stunting, langsung dikawal oleh kepala desa. Ketika ada persoalan tidak bisa terselesaikan di desa, nanti diangkat di tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan masih belum terselesaikan balita yang stunting tadi, diangkat di level provinsi kabupaten, sampai nanti bisa anak balita ini didampingi supaya apa? Balita ini nanti bisa hidup normal, paling tidak walaupun tidak bisa sehat sembuh, tetapi dia bisa hidup normal sama dengan kelompok anak usianya itu. Mungkin itu Mbak. Baik, terima kasih Ibu Sofia dan pemirsa yang ada di rumah maupun yang hadir pada hari ini. Kita break sebentar ya. Jadi nanti kita akan lanjutkan talkshow pada hari ini. Kita break dulu, tetaplah bersama kami.
bersama dengan Talkshow promosi KY program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI yang mengangkat tema peran masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting. Tadi kita sudah simak bersama-sama informasi dari Bapak Nur Hadi dan juga Ibu Sofia, dan selanjutnya kita akan simak bersama-sama penjelasan dari Bapak Herman Widodo SH selaku OPD KB Kabupaten Blitar. Bapak, bagaimana Pak tanggapan masyarakat di Kabupaten Blitar ini terhadap upaya percepatan penurunan stunting? Baik, terima kasih yang kami hormati Pak Nur, Bu Hani, Bapak Ibu semuanya. Tanggapan masyarakat Kabupaten Blitar, alhamdulillah dalam upaya percepatan penurunan stunting ini hampir rata-rata mendukung. Masih saya katakan hampir rata-rata karena memang prevalensi angka stunting di Kabupaten Blitar ini masih sesuai data SGGI 14,5%. Artinya ini masih perlu dimaksimalkan sesuai yang didahulukan sama Pak Nur tadi. Nah, yang mendukung ini salah satu contohnya Bukades Desa Seranggi. Tepuk tangan untuk Bukades Seranggi. Karena beliau di dana desa tadi sudah menyampaikan kalau menganggarkan alokasi dana desa untuk mempercepat penurunan stunting dengan memberikan nutrisi tambahan pada keluarga-keluarga yang punya ibu hamil maupun anak-anak. Nah, tentunya saya berharap di semua lapisan warga Kabupaten Blitar ini akan bergerak bahu-membahu untuk mempercepat penurunan angka stunting sebagaimana yang hari ini juga sudah dicontohkan salah satu di Desa Seranggi. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa tugas ini benar yang disampaikan Bu Hani, bukan tugas pemerintah saja, tapi ini adalah tugas kemanusiaan ya. Ini tugas kemanusiaan bagi kita semua termasuk Bapak Ibu yang hari ini hadir ditunjuk sebagai agen-agen untuk membantu mempercepat penurunan stunting. Jadi kita ini tugasnya sekarang ini tugas kemanusiaan. Negara memanggil semua hati nurani warga masyarakat untuk terketuk bahu-membahu mempercepat penurunan angka stunting. Minimal panjenengan itu memantau di wilayahnya masing-masing, di tetangganya masing-masing, manakala mendapati ibu hamil apalagi karo kondisi ekonomi kurang mampu, ini tentunya kita harus serentak bahu-membahu saling mengingatkan, saling peduli satu sama lain untuk memperhatikan kondisi ibu hamil maupun juga ibu-ibu yang masih mempunyai anak di bawah 2 tahun. Saling elek-elek dan insya Allah di masyarakat sini insya Allah dukungannya juga sudah cukup baik, Mbak. Terima kasih. Berarti respon dari masyarakat di Desa Seranggi ini memang cukup baik, Pak ya. Lalu strategi apa Pak dari Kabupaten Blitar sendiri untuk meningkatkan peran masyarakat dalam percepatan penurunan stunting ini dari pemerintah Kabupaten Blitar, Pak? Monggo. Terima kasih. Strategi sudah kita lakukan, salah satunya adalah kita mengadakan sosialisasi secara masif untuk mempercepat penurunan angka stunting khususnya kepada ibu-ibu tim pendamping keluarga ya. Jadi di saat ini sudah terus berproses ibu-ibu tim pendamping keluarga yang terdiri dari ibu PKK, kemudian juga tenaga medis, kemudian juga dari teman-teman kami dari BPKBD, SUPBD, kader-kader KB, kader kesehatan, semua bergerak ya, bekerja bersama agar keberhasilan ini bisa terwujud, di mana sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 insya Allah mudah-mudahan kita bisa pada angka 8,6% atau mudah-mudahan dengan doa restu kita semua dan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita bisa di bawah 8%.
Dan juga salah satu strateginya di samping kita sosialisasi masif, tentunya kita juga mengadakan koordinasi dengan lintas sektor ya. Kita koordinasi baik dengan pemberdayaan masyarakat desa, OPD, kemudian juga dengan pengadilan agama, juga dengan Kemenak, dan juga dengan jajaran lintas sektor yang lain. Karena salah satu penyebab dari kontribusi stunting ini di samping ada gizi buruk, kemudian juga sanitasi air yang kurang bersih, infeksi berulang, tidak kalah penting Mbak, itu adalah adanya pernikahan usia dini ya. Karena memang dengan adanya usia pernikahan dini ini nanti belum siap ya, belum siap si ibu ini kalau di bawah 19 tahun untuk dilakukan pembuahan, sehingga potensi lah, inilah yang harus kita cegah dengan melibatkan semua pemangku kebijakan yang berkompeten untuk menangani pencegahan di pernikahan usia dini. Baik, itu adalah inovasi yang sangat luar biasa dari pemerintah Kabupaten Blitar sendiri untuk meningkatkan peran masyarakat agar mendukung sepenuhnya program pemerintah, yaitu percepatan penurunan stunting, agar penerus bangsa kita nanti bisa menjadi penerus bangsa yang cerdas dan juga sehat begitu. Ada tambahan mungkin dari Ibu Sofia atau Bapak Nur Hadi terkait talkshow pada hari ini, mungkin ada? Monggo kalau ada Pak. Cukup. Oh baik, cukup untuk talkshow hari ini. Tapi setelah ini nanti kita akan ada sesi tanya jawab bagi yang sudah hadir di siang hari ini. Nanti akan kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber kita ya. Dan pastinya nanti untuk yang berani untuk bertanya akan diberikan door prize dari panitia seperti itu. Tapi sebelumnya kita break dulu ya. Kita break dulu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di talkshow promosi KIE program Bangsa Kencana dan percepatan penurunan stunting. Menemani aktivitas Anda, kami akan hadirkan berita yang aktual dan pastinya informatif. Mulai dari politik, hukum, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, hingga olahraga. Kami sajikan yang berimbang, menarik, serta mendidik untuk menambah khasanah pengetahuan Anda. Perajin tempe di Magetan, Jawa Timur terpaksa untuk mengecilkan ukuran tempe yang dijual agar... Lintas berita setiap hari Senin sampai Kamis, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Masih bersama dengan talkshow promosi KIE program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI yang mengangkat tema peran masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting. Pemirsa dan juga hadirin yang hadir pada hari ini, sudah waktunya kita sesi tanya jawab ya. Kita di segmen ini ada sesi tanya jawab dan akan diberikan kesempatan 2 orang yang ingin bertanya kepada narasumber kita mengenai stunting ini. Nanti yang berani bertanya akan diberikan door prize oleh panitia. Yang pertama ada blender, yang kedua ada setrika. Mohon yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Ada ibunya sedang. Baik, silakan, mohon berdiri Bu. Mohon maaf ya Bu, saya punya balita tidak bisa berdiri, ini bobok. Oh gitu. Lalu dengan ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Endang Sri Wahyuni. Saya dari Desa Sragi sebagai PPKBD dan juga sebagai tim pendamping keluarga di Desa Sragi. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Pertanyaan saya untuk bapak-bapak dan ibu yang ada di depan.
Di sini saya mewakili suara dari teman-teman tim pendamping keluarga yang saat ini jalankan tugas dalam rangka bersama-sama menurunkan stunting. Kami yang di desa adalah ujung tombak yang pertama dalam pengendalian penurunan stunting di desa kami. Yang kami laporkan dari 2 bulan terakhir stunting kami ada 5, sekarang tinggal 2. Yang 2 sudah menuju normal. Dari teman-teman kami untuk bersama-sama menurunkan stunting, saat ini tim pendamping keluarga berjalan dari rumah ke rumah untuk mencari sasaran, terutama untuk calon pengantin, ibu pasca salin, dan ibu hamil. Kami harus mendampingi lebih dari 1 kali. Terima kasih Bu Endang. Monggo mungkin dari siapa yang bisa menanggapi terkait dengan mohon dukungan ya untuk masyarakat dan juga untuk tim yang berperan membantu menurunkan stunting. Silakan Pak. Terima kasih Bu atas kinerjanya bersama teman-teman jajaran PKB di lapangan. Tepuk tangan untuk kader KB kita yang karena dari 5 sudah turun menjadi 2. Ya alhamdulillah, ngaten nggih Bu ya, dari 5 menjadi 2, ini sudah prestasi alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti tambah turun lagi bisa 0. Nah, perhatian kami memang dari pemerintah Pak Nur ini memang 2 kali untuk Jatim pendampingan 20.000. Kemudian untuk ibu hamil ya 8 kali masih 80. Nah, kemudian untuk pasca melahirkan pendampingan tersebut 2 kali ya 20.000. Artinya 10.000 Pak kalau untuk kunjungan itu kadang-kadang bensinnya nggih kurang nggih. Lah ini mumpung ada Pak Nurhati dari DPR RI, ini sekaligus saya itu menampung aspirasi semua teman-teman yang ada di jajaran di kader-kader KB di masing-masing wilayah, hampir semuanya Pak mintanya itu pulsa diganti uang 100.000, ngaten nggih? Nah itu loh yang anu itu. Nah ini mumpung ada petinggi-petinggi, jadi saya ini disambat-sambati, harapannya seperti itu. Mungkin Pak Nur nanti lewat forum di pusat ini Bu Hani, harapannya itu pulsa bisa diganti 100 untuk menambah operasional yang ada di lapangan ya. Karena kalau diberikan pulsa kadang-kadang agak turah, itu yang disambat-sambat nih ke saya di mana-mana tempat ya seperti itu. Nah mudah-mudahan mumpung ada petinggi-petinggi kita yang ada di atas, mudah-mudahan nanti bisa dikomunikasikan sehingga apa yang menjadi harapan panjenengan untuk ada perbaikan ya itu bisa terrealisasi. Tapi ya tidak janji, tapi diusahakan. Ngoten nggih? Nggih. Ada tambahan? Silakan. Nggih. Jadi ibu-ibu kader memang yang baru dibantu oleh pemerintah tim pendamping keluarga adalah dapat pulsa 100.000 paket data setiap bulan ya. Yang kedua tadi sudah disampaikan nanti ada transport. Untuk Jatim 2 kali dikunjungi dapat 20.000. Untuk hamil juga 8 kali dikunjungi dapat 80.000. Untuk pasca salin 2 kali dikunjungi 20.000, di total juga kecil ya nilainya. Nanti Pak Nur mungkin akan menyampaikan di forum ketika rapat dengan pendapat DPR RI. Mungkin nanti Pak Nur atau Bu Kades tim pendamping keluarga ini nanti bisa dianggarkan dari dana desa juga loh. Ngacung Bu kadere. Jadi Bu Kades ya tak pikirkan gitu. Di tim pendamping keluarga ini kan ada SK-nya. Di struktur organisasi tim percepatan penurunan stunting di tingkat desa adalah diketuai oleh Bu Kades.
Ibu-ibu tim pendamping keluarga itu nanti juga pelaporannya di Ibu Kades. Ibu-ibu nanti juga mendukung program desa lah. Kalau di desa ada sedikit-sedikit honor mungkin bisa disisip-sisipkan Ibu. Dari pemerintah BKKBN mengawal dan disetujui oleh Komisi 9, dukungannya enggak seperti itu. Nah, ini juga cukup banyak karena kader di Blitar itu jumlahnya ada sekitar 2.343 kader. Cukup banyak ya. Kalau pulsa 100.000, kalau di total memang cukup banyak, tapi kalau dibagi kelihatan kecil-kecil gitu. Nah, nanti Bu Kades monggo dipikirkan di Bu Kades. Senyum Bu Kadesnya sudah kayaknya udah manggut-manggut. Nah, inilah dari sini ada dukungan sedikit, dari desa ada dukungan sedikit ya, kader-kader biar semangat. Itu Pak Nur mungkin yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih. Untuk Pak Nur Hadi ada tambahan? Cukup? Oh, ada. Ya, saya selaku anggota Komisi 9 mendorong BKKBN tentu untuk memperhatikan pejuang-pejuang kita yang ada di lapangan, kader-kader KB ini, yang mana mereka sebenarnya ikhlas Bu ya. Jadi mereka itu PLT, pejabat lillahi ta'ala Bu ya. Tapi ngono ya ngono neng, ojo ngono, maksudnya mosok gitu. Ya, nanti selalu kita ketika rapat-rapat dengan Pak Hasto, Kepala BKKBN ya, ini kita sampaikan untuk memperhatikan kesejahteraan teman-teman yang ada di lapangan. Walaupun memang APBN tidak mencukupi, tentu sinergitas dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten, termasuk pemerintah desa. Ya, ini kalau kita gotong royong bareng-bareng, dikit-dikit lama-lama jadi bukit ya Bu ya. Ya, tapi tetap itu masukannya yang sekarang dirupakan pulsa itu kita minta nanti revisi kebijakannya. Mungkin bisa jadi kalau paketan pulsa itu kan nggak harus 100.000 ya Pak ya, bisa mungkin 50.000 atau 60.000, jadi masih ada sisa. Nggih, terima kasih Bu. Ini aspirasi yang kami bawa nanti ketika rapat-rapat dengan BKKBN di Komisi 9 DPR RI. Matur nuwun. Terima kasih Pak Nur Hadi. Itu tadi respon dari Pak Nur Hadi, Ibu Sofia dan juga Pak Herman. Semoga bisa diterima oleh Ibu Endang. Baik, untuk pertanyaan kedua silakan. Oke, ada yang sudah di belakang baju putih, silakan. Mic-nya mungkin. Baik, silakan. Perkenalkan dulu Masnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry dari Desa Bendorjo. Ingin bertanya mengenai stunting. Bagaimana membedakan stunting dengan kelainan genetik pada bayi, dan apakah penyakit stunting bisa disembuhkan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Febri. Oke, untuk ketiga narasumber kita, mungkin siapa yang ingin menanggapi pertanyaannya, bagaimana beda stunting dengan penyakit kelainan bayi lainnya, dan apakah stunting bisa disembuhkan? Monggo Ibu. Jadi stunting itu adalah disebabkan kekurangan gizi yang kronis dan kena penyakit infeksi yang berulang, sehingga anak tersebut nanti berkembangnya tidak optimal atau sama dengan kelompok umur lainnya. Jadi bukan penyakit stunting itu sebenarnya, tetapi kekurangan gizi. Karena apa? Yaitu waktu ibu hamil mungkin asupan gizinya kurang diperhatikan. Ketika anak sudah lahir, harusnya 6 bulan itu tidak boleh ada makanan tambahan, harus MPASI. Tetapi di masyarakat kita ini kayaknya sudah budaya, anaknya nangis terus sudah dikasih apa? Pisang. Nah, padahal ini belum. Ini kalau dari segi medis ya, tidak boleh diberi makanan tambahan, harus dikasih MPASI, susu ibunya, sehingga bapaknya tidak boleh minta susu ibunya. Guyu ibu. 6 bulan wajib.
selama 2 tahun wajib disusui oleh ibunya. Nah, makanya kemarin dengar-dengar, wah bisa-bisa ini yang pekerja ini nampak cuti ketika hamil melahirkan ditambah seperti itu. Karena apa? Anak ini harus dirawat benar. Bagaimana kalau anak itu tadi yang disampaikan mungkin ada kelainan bawaan ketika lahir. Nah, ini beda. Kalau kelainan tambahan lahir ini juga itu mungkin disebabkan ketika calon pengantin yang tadi kami sampaikan. Harusnya calon pengantin seorang bapak itu ketika 6 bulan mau menikah jangan dulu merokok. Nah, mas-masnya yang merokok bukan tidak boleh merokok, jangan dulu merokok supaya apa? Spermanya adalah sperma yang sehat. Ibunya, calon ibu yang mau nikah harus periksa ke bidan atau puskesmas, jangan sampai anemi. Ya, ini dicegah dulu sehingga apa? Ketika nanti melahirkan anaknya sehat, nah, tidak punya penyakit bawaan. Penyakit bawaan atau kelainan itu disebabkan yaitu pola ketika mau menikah, pola ketika hamil, pola ketika perawatan selama 1000 hari kehidupan. Nah, ketika anak itu berusia 2 tahun ini juga perlu diperhatikan asupan gizinya. Jadi itu, jadi beda sebenarnya, tetapi tadi balita yang punya penyakit bawaan dicegah jangan sampai ada lagi anak yang lahir dalam kondisi tadi sakit, punya penyakit bawaan, mungkin ada kelainan jantungnya, ada kelainan untuk organ tubuh lainnya. Ini karena penyiapan ketika mau melahirkan ini yang belum diperhatikan oleh masyarakat kita. Itu ya bedanya di situ ya. Nah, stunting itu bukan penyakit ya. Stunting itu bukan penyakit ya. Jadi stunting itu bukan penyakit tapi anak yang kekurangan gizi. Pemirsa yang di rumah dan juga tamu undangan serta hadirin yang sudah hadir pada siang ini, saya ucapkan terima kasih. Usai sudah acara talkshow pada siang hari ini, memang stunting ini bisa menjadi ancaman ya bagi pertumbuhan anak, sehingga kita perlu bersama-sama untuk mendukung pemerintah khususnya dalam program percepatan penurunan stunting agar bisa memberikan manfaat bagi kita semua juga, dan semoga talkshow pada siang hari ini bisa memberikan manfaat yang baik ke depannya untuk seluruh masyarakat. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga narasumber saya, Bapak Herman, Bapak Nur Hadi dan juga Ibu Sofia. Terima kasih atas waktunya, dan terima kasih juga untuk seluruh hadirin dan juga tamu undangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata selama menemani para pemirsa dan hadirin yang ada di sini. Saya Ninda Aprilia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.